Di sana ada yang do and don't-nya nggak sih Kak? Kita bicara do and don't. Apa yang baiknya pengunjung lakukan dan tidak lakukan saat ada di area Tiongbo Camping Ground ini? Ya, yang seharusnya pengunjung lakukan itu sih pertama ya, itu masalah sampah. Ini sebenarnya ini sudah tugasnya kami sebagai pengelola untuk selalu membersihkan. Ada beberapa sering jadi pertanyaan kenapa tidak ada tempat sampah disiapkan di halaman utama. Jadi kita siapkan tempat sampah di samping rumah. Di pinggir-pinggir? Pinggir rumah. Kenapa? Karena kita mau secara spontan tamu-tamu kita ini merasa malu ketika meninggalkan sampah di lokasi yang mereka tempati pada saat itu. Jadi memang ada sih beberapa yang masih agak cuek. Pulang sampah ditaruh di depan tenda, sudah itu memang tugas kami. Tapi ada juga yang memang sudah sadar bahwa dikumpul, sampahnya harus dikumpul, dimasukin plastik, terus bawa ke tempat sampah. Jadi edukasi yang pengen kita biasakan di sana. Jadi kita juga tidak menyuruh bahwa nanti sampahnya dibuang di tempat sampah, tidak. Jadi itu kesadaran tamunya kita sendiri supaya memang menjadi kebiasaan lah. Tidak usah harus ada tulisan, tidak usah harus dikasih tahu. Senang juga lihat tamu yang memang sadar akan kebersihan. Mungkin ada harapan yang mau disampaikan Kak Bimil untuk wisata Toraja khususnya di daerah Toraja Utara? Harapan secara pribadi ya. Harapan saya Toraja bisa lebih berkembang lagi di sektor pariwisata, bukan hanya dengan wisata budaya dan adatnya. Jadi kita dari kemarin, kalau saya lihat, kita terlalu bangga dengan adat budaya kita, tanpa kita sadari bahwa adat budaya kita juga semakin hari semakin pudar, tergerus oleh modernisasi. Nah, potensi alam kita ada. Ini potensi alam kita ada. Apa sih yang kegiatan outdoor yang tidak bisa kita lakukan di Toraja? Panjat tebing bisa. Iya. Rafting bisa. Camping apalagi. Iya. Sini semua potensi sebenarnya. Sepeda gunung bisa. Nah, tapi kenapa alamnya kita tidak disentuh untuk ke sport tourism seperti ini? Banyak kegiatan. Jadi kalau saya sih, ayo teman-teman yang masih muda, karena untuk mengeksplor tempat-tempat seperti ini, saya rasa generasi sekarang lah ya yang lebih paham apa yang perlu kita lakukan ketika pengen buka wisata ini. Karena ketika kita selalu bergantung kepada orang tua, pemikiran kita sama pemikiran mereka akan beda jauh. Jadi mulai dari tahapan pembukaannya, tahapan promosinya, paket-paketannya, bahkan sampai detail-detail paket yang kita pasarkan nanti itu akan bentrok. Itu susah untuk ini. Jadi harapan saya sih untuk ke depan di Toraja, kalau perlu kalau bisa tanah Toraja Utara lah. Karena kami di Tambolang agak canggung berbicara masalah pariwisata ketika membedakan dua kabupaten. Harapannya sih untuk teman-teman yang masih muda, ayolah sama-sama kita kembangkan lagi pariwisata yang kreatif. Bukan hanya di sektor pariwisata alam saja, mungkin dari seni musik dan yang lain, kuliner mungkin. Dan kalau bukan anak muda yang bergerak sekarang susah. Satu hal yang saya simpulkan hari ini itu adalah mengelola atau membuka potensi wisata yang baru itu nggak harus selalu dengan modal yang besar, bahkan bisa swadaya. Yang penting ada niat, terus kita cari zamannya itu pasti ada ya. Pasti ada. Dan itu juga benar, di Toraja ini sangat banyak potensi alam yang bisa kita kembangkan, bahkan kita jadikan sebagai objek wisata yang baru. Apalagi alamnya Toraja itu sangat berpotensi sekali loh untuk dikenal keluar.